Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 sampai 4 chapter mendatang. Nah, untuk chapter 600 sendiri berakhir saat Zolfan mengunjungi Penatua Qi dan juga Penatua Bai. Ini persis seperti spoiler yang Mimin ceritakan minggu lalu, yang artinya agak telat satu chapter ya daripada prediksi. Nah, saat kedua Yang Mulia melihat sosok Zolfan, keduanya pun nampak sangat sopan. Hal tersebut dilandasi karena mereka tahu bahwa Zolfan adalah orang dari pimpinan sekte dan juga ialah yang membuat kegemparan di dalam kantor pekerja. Walaupun Zolfan menanggapinya dengan seperti merendah, tapi ia juga tahu kenapa kedua Yang Mulia memperlakukannya agak sedikit berlebihan, dan Zolfan pun langsung menunjukkan poinnya. Ia berkata, "Aku tahu kalian pasti telah menyadari kebenaran bahwa aku adalah orang dari pimpinan sekte. Jadi kalian pasti sudah bisa menebak kenapa aku datang ke sini." Tentunya kedua Yang Mulia tahu bahwa tujuan Zolfan datang ke sini mungkin adalah untuk merekrut keduanya, tapi mereka telah memutuskan bahwa mereka akan berdiri bersama para penatua dan juga Yang Mulia lainnya. Tentunya Zolfan sadar tidak mudah untuk membujuk keduanya. Oleh sebab itulah Zolfan memanggil Qilang dan juga Yuling, lalu memintanya untuk menceritakan apa yang ia alami selama berada di kantor pekerja. Dan saat faktanya terungkap, kedua Yang Mulia nampak sangat geram karena mereka mengingat kembali kejadian menyakitkan tersebut. Nah, bagi para Yang Mulia atau penatua yang kehilangan murid berbakat mereka, tentu saja itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Oleh sebab itulah kedua Yang Mulia sangat kesal ketika kejadian tersebut diingatkan kembali. Tapi bukan itu poin Zolfan. Walaupun kedua Yang Mulia nampak menanggapinya dengan tenang dan bahkan berkata, "Memangnya kenapa? Kami adalah penganut jalur iblis. Apakah menurutmu kami akan bersedih saat kehilangan murid?" Lalu Zolfan menanggapinya, "Ya, aku tahu itu, tapi coba bayangkan apa yang dirasakan oleh dalang dari semua kejadian tersebut. Yang dimaksud adalah Penatua Qi. Ia mendapatkan keuntungan besar dan bahkan bisa mengolok juga menekan kalian berdua. Lagi pula, tujuan Yang Mulia dan para penatua adalah mengumpulkan sumber daya. Lalu bayangkan, apakah kalian di masa depan bisa mendapatkan sumber daya jika kantor pekerja menjadi tempat para elit baru? Oleh sebab itulah aku ingin menunjuk kalian sebagai pengawas di kantor elit pekerja. Dan jika kalian setuju, kalian akan mendapatkan bagian yang besar. Tidak seperti sebelumnya saat Yang Mulia Qi mendapatkan keuntungan besar, kalian hanya mendapatkan sisanya. Tapi jika kalian bergabung awal, maka kalian akan mendapatkan sumber daya yang banyak dan Penatua Qi tidak mendapatkan apapun. Aku yakin kalian berdua tidak terlalu percaya kepadaku. Oleh sebab itulah aku telah menyiapkan ini." Saat melihat apa yang disodorkan oleh Zolfan, kedua Yang Mulia nampak terkejut karena itu adalah pil tingkat 10. Zolfan menjelaskan bahwa itu adalah tanda keseriusannya, dan jika kedua Yang Mulia bisa menarik para penatua dan Yang Mulia lainnya untuk bergabung, mereka yang bergabung akan dihadiahi pil tingkat 8. Adapun keduanya, karena mereka adalah mediator, keduanya bisa mendapat yang lebih daripada itu. Dan tanpa basa-basi, keduanya pun langsung setuju karena apa yang ditawarkan oleh Zolfan sangatlah menggiurkan. Lalu dengan senyum liciknya, Zolfan pun berkata, "Baiklah kalau begitu, selamat bergabung kedua Yang Mulia."
berpindah ke sisi lainnya. Pada akhirnya Zovan pun kembali ke tempat pelatihan para murid elit pekerja. Di depan keempat gerbang sudah ada Tie Ying, Gui Hu, Yuer, dan juga Kui Gang. Nah, saat melihat kehadiran Zovan, Kui Gang pun berkata, "Master, dari mana saja Anda? Sudah 3 hari kami sudah bekerja keras dan Anda malah main-main." Zovan menanggapinya, "Dasar anak nakal, aku ada tugas sendiri. Aku tengah berkeliling sekte." Ya, walaupun Kui Gang hanya menganggapnya sebagai main-main, tapi apa yang dilakukan oleh Zovan adalah sesuatu yang besar. Tidak hanya merekrut 2 yang mulia, Zovan juga mendatangi beberapa murid berbakat yang direkomendasikan oleh Yuling dan juga Kui Lang. Sebenarnya Zovan ingin membawa Gui Hu sebagai muridnya, tapi karena ia tahu jika Gui Hu adalah murid Grand Elder kedua, Zovan tidak ingin membuat segala sesuatunya menjadi lebih rumit. Oleh sebab itulah ia memilih untuk mengumpulkan para murid berbakat lainnya dengan tangannya sendiri. Lalu Gui Hu bertanya, bolehkah ia ikut dengan Zovan? Jika Zovan pergi keluar lagi, Zovan berkata, tidak, kau berlatih saja. Ya, ini juga salah satu rencana Zovan untuk bisa berpartisipasi dalam kompetisi naga ganda. Sama halnya dengan Gui Hu. Setelahnya, Zovan pun meminta para muridnya untuk kembali ke pos mereka. Adapun Gui Hu, Zovan juga meminta untuk menekan dan mengendalikan energi biadabnya karena itulah yang ingin ia pelajari dari Zovan. Dan Gui Hu pun menurut. Dan setelahnya, Zovan pun berbincang dengan Pak Tua Yuan. Di sini Pak Tua Yuan menjelaskan beberapa hal yang tengah terjadi di sekte, termasuk sebagian murid sekte dalam dan sekte luar telah meninggalkan tempat mereka dan bergabung untuk menjadi murid dari elit pekerja. Tapi sayangnya karena para yang mulia dan penatua mulai bergerak, jumlah mereka yang bergabung mulai menurun. Zovan nampaknya tidak terlalu peduli karena yang terpenting sekarang adalah untuk melanjutkan rencananya. Itu semua karena para yang mulia dan para penatua sudah mulai merespon apa yang telah dilakukan oleh kantor pekerja. Ya, walaupun Zovan sadar dari apa yang dikatakan oleh Pak Tua Yuan bahwa yang mulia sih sangatlah tangguh, tapi untungnya internal yang mulia dan para penatua tidaklah solid. Apalagi Zovan juga sudah memprovokasi yang mulia Bai dan yang mulia Qi dan tinggal hanya menunggu waktu sampai kekuatan yang mulia terpecah belah. Di sini Zovan juga menunjukkan bahwa sebenarnya ia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi dengan sekte. Yang terpenting adalah ia telah menyelesaikan apa yang telah disepakati dengan Chewye dan meninggalkan sekte. Mendengar hal tersebut membuat Pak Tua Yuan sedikit kecewa. Oleh sebab itulah Pak Tua Yuan memberikan Zovan sedikit dorongan. Ia berkata, "Pelayan Zuo, apakah kau ingin mendengar sebuah cerita ataupun rumor?" Zovan menanggapinya, "Apakah itu tentang pimpinan sekte Chewye? Jika iya, itu adalah hal yang bagus karena aku bisa menendang anak nakal serakah itu." Pak Tua Yuan menanggapinya, "Pelayan Zuo, aku tidak tengah bermain-main. Yang akan ingin aku bicarakan adalah terkait dengan rahasia jiwa naga Vena." Zovan mulai nampak sangat tertarik. Ia berkata, "Apakah ini berkaitan dengan tubuh berlian 9 naga?" Pak Tua Yuan menjawab, "Bukan, itu lebih daripada tubuh berlian 9 naga." Memang, tubuh berlian 9 naga adalah tubuh yang kuat, tapi hanya itu saja. Dan bagi mereka yang telah mencapai ranah eternal, jiwa adalah yang paling penting. Jiwa naga Vena memang kuat, tapi jika seseorang bisa mengumpulkan 10 jiwa naga dan memadukannya, maka akan terciptalah jiwa naga surgawi. Mendengar hal tersebut, Zovan nampak terkejut. Bahkan di catatan 9 keheningan, Zovan tidak bisa menemukan fakta tersebut, yang artinya ini adalah sesuatu yang baru. Di domain suci, kekuatan naga memang terkenal kuat.
Dan di dalam makam leluhur naga di sana ada banyak sekali peninggalan mereka. Tapi sayangnya sulit untuk memasuki makam para naga karena mereka dijaga ketat. Jadi adalah hal bunuh diri jika Zovan berniat untuk mencuri peninggalan para naga. Tapi hal tersebut bisa diwujudkan di dalam dunia fana ini. Tentunya itu adalah informasi yang sangat bermanfaat. Dan menurut Pak Tua Yuan, di seluruh dataran barat hanya 2 orang saja yang telah mencapai jiwa naga surgawi. Mereka adalah naga ganda yang diagungkan. Mendengarkan nama tersebut, Zovan berpikir, apakah itu ada kaitannya dengan kompetisi naga ganda? Dan jawabannya adalah pasti ya, karena kompetisi naga ganda diselenggarakan oleh Sekte Naga Ganda di mana pimpinan mereka adalah naga ganda yang agung. Keduanya merupakan kekuatan terbaik di dataran barat. Mengetahui hal tersebut, Zovan bertanya, lalu bagaimana dengan Dan Kinseng? Dan Penatua Yuan pun menjawab, oh, jika itu Dan Kinseng bisa dikatakan ia adalah satu-satunya murid dari naga ganda. Padahal naga ganda dikenal sebagai sosok pemilih yang tidak akan menerima murid. Mereka hanya membimbingnya saja. Tapi Dan Kinseng adalah kasus yang berbeda. Ia dikenal sangat jenius, oleh sebab itulah kedua orang tua itu sangat tertarik. Tapi sayangnya karena beberapa hal, Dan Kinseng memilih untuk meninggalkan naga ganda. Jadi pelayan Zuo, untuk bisa mencapai jiwa naga surgawi, kau hanya perlu mengumpulkan 10 jiwa naga Vena. Zovan menanggapinya dengan santai. Saat ini aku sudah memiliki 9. Tentu saja itu membuat Pak Tua Yuan terkejut karena sampai dengan kala itu Pak Tua Yuan tidak tahu jika Zovan memiliki 9 jiwa naga Vena. Tapi pertanyaannya, jika apa yang dikatakan oleh Zovan benar, bagaimana bisa ia tidak dimangsa oleh jiwa naga Vena yang sangat brutal? Zovan menanggapinya, dimangsa oleh reptil lemah itu? Zovan pun menunjukkan api birunya, yang mana api tersebut memangsa jiwa, dan itu juga yang membuat 9 jiwa naga Vena tidak memberontak sedikit pun, dan bahkan mereka nampak seperti cacing di hadapan api biru milik Zovan. Walaupun mereka ke-9-nya dikurung di tubuh Zovan, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Pak Tua Yuan bahkan hampir tidak bisa mempercayai betapa mengerikannya api biru milik Zovan. Nah, dahulu sebelum mengetahui jiwa naga surgawi, sebenarnya Zovan ingin melatih teknik tubuh berlian 9 naga. Tapi setelah mendapatkan pengetahuan dari Pak Tua Yuan, ia memiliki tujuan yang baru, sesuatu yang bahkan Zovan tidak bisa dapatkan di dataran suci, dan itu membuatnya sangat bersemangat. Tak terasa 2 minggu pun berlalu, terjadi kegemparan di Sekte Demonic Scheme. Itu semua karena Yang Mulia Bai dan Yang Mulia Qi beserta ratusan penatua lainnya memilih untuk bergabung dengan kantor pekerja, dan pimpinan sekte menerima hal tersebut. Tentunya itu membuat Yang Mulia Qi terguncang. Kepergian para penatua dan Yang Mulia tersebut kini hanya menyisakan sepertiga kekuatan dari sekte dalam. Sampai saat itu, Yang Mulia Qi masih meyakini jika dalang dibalik semuanya adalah pimpinan sekte. Tapi ternyata asumsinya salah. Tak kalah seorang penatua memberitahukan bahwa dalang dari semua itu adalah Zovan, atau yang disebut sebagai pelayan Zuo. Mereka yang memiliki luka lama dengan orang-orang Yang Mulia Qi dihasut oleh Zovan dan bahkan ditawari pil tingkat 8, dan itulah yang membuat mereka berpaling dan mendukung Zovan. Mendapatkan info tersebut, penatua kedua pun berkata, pil tingkat 8? Jika begitu, kenapa bocah itu tidak mendatangiku? Aku pasti akan dengan senang hati menerima pil tingkat 8 tersebut. Walaupun
Mungkin setelah mendapatkan pil tersebut, ia tidak mengikuti Zovan, tapi setidaknya ia telah mendapatkan keuntungan. Tapi sayangnya, yang Zovan datangi hanyalah mereka yang pernah berselisih atau tidak suka dengan orang-orang yang mulyasi. Itu benar-benar membuat yang mulyasi geram. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah menemui Zovan secara langsung. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Bagi yang nanya chapter novel, coba cek aja di bagian atas ataupun di bagian bawah video. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video, bye bye.